Pada video kali ini saya akan mendemokan cara mengintegrasikan tampilan admin ya ke CodeIgniter 4 dan juga Tailwind CSS. Nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan menggunakan CodeIgniter 4, terus Tailwind CSS, kemudian ini komponen library dari Flowbyte. Karena saya sendiri sebenarnya kesulitan mengintegrasikan CI4 dengan admin template Tailwind CSS yang ada di internet, entah kenapa. Untungnya Flowbyte ini menyediakan sesuatu yang saya pikir cocok untuk dijadikan template aplikasi ya, seperti ini, application shell. Nanti kita akan menggunakan ini. Nah, seperti ini kan. Baik, mari kita mulai dengan menginisialisasi projectnya. Ini kita tekan tombol shift di keyboard, kemudian kita klik kanan, open in terminal, kemudian kita inisialisasi dulu project CodeIgniter 4-nya dengan mengetikkan composer create project CodeIgniter 4/app starter. Ini adalah package CodeIgniter untuk aplikasi awalnya ya. Composer create project CodeIgniter 4/app starter. Kemudian nama foldernya saya kasih CI4 Flowbyte. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang seharusnya projectnya sudah berhasil tergenerate. Mari kita buka menggunakan Visual Studio Code. Kita masuk ke dalam directory-nya dengan menggunakan cd CI4 Flowbyte seperti ini. Kemudian kita ketikkan code spasi .o ya, ini kalian harus sudah punya Visual Studio Code yang terinstall di komputer kalian ya. Tekan enter. Secara otomatis window dari Visual Studio Code akan terbuka. Kita klik saja yes, I trust the authors. Kemudian mari kita coba apakah bisa berjalan ini CI4 App Starter kita. Kita coba dengan menggunakan PHP Spark Serve. Oke, kelihatannya berjalan. Mari kita coba buka di browser. Ya, kita sudah berhasil menginisialisasi project CodeIgniter 4. Tapi kali ini saya ingin biar dia bisa menggunakan hot reload. Caranya dia harus berada di fase development. Kalau development kan nanti di sini ada kayak toolbar-nya, debug bar. Nah, kita harus membuat dia menjadi di fase development environment dengan menggunakan file env. Ini file env ini nggak kebaca kalau dia awalnya nggak ada dotnya. Jadi kita salin dulu Ctrl+C, Ctrl+V, kemudian kita rename menjadi .env. Nah, untuk membuatnya jadi berada di environment development, kita uncomment ini, kemudian kita ganti menjadi development. Sudah. Selanjutnya kita refresh halaman tadi, refresh halaman CodeIgniter 4. Nah, ini sudah ada tombol di pojok kiri, di pojok kanan bawah. Kalau kita klik, nah ini ada debug toolbar. Untuk menyalakan hot reload kita klik di sini. Nah, dia kalau berputar hot reloadnya sudah nyala. Ini saya taruh di kanan aja ya, biar kita bisa langsung melihat aksinya. Ini saya ingin menyembunyikan sidebar ini. Bisa menggunakan Ctrl+B. Kalau memunculkan lagi Ctrl+B lagi. Nah, ini kalau terminal di bawah ini cara memunculkannya dengan Ctrl backtick. Backtick itu kayak petik yang kebalik yang ada di keyboard sebelah pojok kiri atas. Ini saya tekan backtick. Nah, dia ketutup. Saya akan mencoba apakah hot reload-nya jalan. Saya buka views-nya. Kemudian saya ganti judulnya saja, CodeIgniter 4. Tapi nggak kelihatan ya kalau itu. Kalau titelnya kependekan soalnya. Ini aja ya, tak bersihkan aja ini. Ini konten-kontennya di dalam body kita bersihkan saja. Nah, kemudian Ctrl Save. Nah, dia otomatis refresh dan ada halaman kosong.
Sekarang kita akan menginisialisasi code igniter Tailwind CSS-nya ya. Kita buka tab baru, tab terminal baru. Kemudian kita init dulu npm-nya, npm init -y. Dia akan menginisialisasi file package.json. Nah, kita sembunyikan dulu yang terminal, kemudian munculkan sidebar lagi, kita cari package.json. Nah, dia ini sudah ada. Berarti di dalam project sini kita bisa menambahkan paket-paket yang bisa dijalankan oleh Node.js. Apa yang akan kita tambahkan? Tentu saja paket Tailwind-nya. Kita get started, terus kemudian yang ini. Ya, kita cukup menggunakan Tailwind CSS-nya saja. Karena apa? Karena kita tidak akan menggunakan post CSS dan auto prefixer-nya. Karena kita tidak menggunakan webpack, rollup, with, atau parcel. Ya, ini sudah terinstall Tailwind CSS. Kemudian kita perlu menginisialisasinya dengan menggunakan komen ini, npx Tailwind CSS init. Tidak perlu -p karena kita tidak menggunakan post CSS. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Mari kita buka sidebar-nya. Ada tailwind config.js. Kita perlu mengonfigurasi agar Tailwind CSS memantau perubahan pada file yang kita sebutkan pada konten ini ya. Seperti yang sudah pernah saya buat di video sebelumnya. Lokasinya ada di titik, yaitu direktorinya Tailwind config. Sekarang /app/views. Karena ada di dalam views semua ya nanti file-file yang harus dipantau oleh Tailwind-nya. /bintang-bintang untuk mendeteksi direktori apapun yang ada di dalam views. Kemudian terus bintang lagi, kemudian titik .php karena ekstensi file nanti yang ada di dalam views adalah PHP semua. Kemudian tidak lupa saya sembunyikan dulu ini terminal, kemudian kita aktifkan dulu ekstensi agar autocomplete Tailwind CSS-nya nyala. Ini saya enable di workspace ini aja, kemudian Prettier ini, kemudian PHP IntelliSense saya nyalakan. Kalau kalian belum ada bisa install dulu. Kemudian kita balik ke file explorer-nya. Kemudian kita inisialisasi script untuk inputan si Tailwind CSS. Saya buat directory baru namanya src, kemudian saya buat lagi namanya css di dalamnya, kemudian saya buat file styles.css. Isinya saya salin dari ini. Nah, ini basic sekali agar Tailwind CSS kita bisa berjalan. Kemudian untuk menjalankannya kita perlu menjalankan perintah ini, tapi tentu saja kalau setiap kali kita membuka proyek terus harus mengetik sepanjang ini kan repot ya. Jadi saya tambahkan saja script tersebut di dalam package JSON. Ini jangan lupa di copy dulu ya. Ini sudah saya salin. Kemudian scriptnya saya tambahkan, saya duplikat. Kemudian dev, saya kasih nama dev. Terus komennya itu saya tambah di sini. npx Tailwind CSS, kemudian tadi kan ada di source css styles.css. Terus ini -o, ini outputnya kan. Outputnya saya taruh di public. Saya lupa di public mana ya, public. Udah di public aja ya. Public styles.css. Kemudian --watch ini agar dia tetap dijalankan. Nggak berhenti gitu. Oke, kita sekarang uji coba dengan di terminal ini. Kita jalankan npm run dev. Nah, secara otomatis Node.js-nya akan menjalankan Tailwind-nya. Dan dia tetap berjalan. Kita coba ubah welcome message ini kurang besar ya, saya besarkan biar kelihatan.
Nyoba aja div, kemudian saya buka dulu ini div, kemudian class, saya bikin min height minus screen. Ini biar tinggi div-nya ini 1 halaman. Kemudian saya kasih, nah ini autocomplete-nya dari Tailwind CSS ekstensi kita tadi ya di sini. BG background saya kasih red aja biar kelihatan gampang, 500. Kemudian saya Ctrl save. Oh iya, saya lupa. Di sini kita harus menambahkan import stylenya. Link CSS stylesheet styles.css. Nah, sudah bisa. Sekarang ini Tailwind-nya sudah terintegrasi di dalam CodeIgniter 4. Kemudian kita akan menggunakan Flowbyte-nya. Gimana caranya? Nah, kita buka halaman get started, kemudian npm install Flowbyte. Oke, kita hentikan dulu ini, Ctrl C. Kemudian kita npm install Flowbyte. Kita tunggu hingga proses instalasi Flowbyte-nya selesai. Oke, instalasi sudah selesai. Kemudian kita perlu mengubah lagi file yang ada di tailwind config.js. Kita tambahkan plugin-nya, Flowbyte plugin. Jangan lupa di save. Kemudian kita tambahkan di contents-nya agar memantau Flowbyte di dalam direktori Flowbyte-nya juga ya. Kita tambahkan di konten. Setelah konten utama kita di CodeIgniter 4, kita kasih koma, kemudian kita tambahkan agar Tailwind CSS memantau Flowbyte-nya juga, Flowbyte.js. Kemudian kita perlu merequire JavaScript code yang membuat Flowbyte kita nanti bisa jalan Ada beberapa script yang perlu Flowbyte min.js ini. Misalnya apa? Misalnya sebentar saya kasih contoh. Explore komponen. Nah, kayak akordeon ini. Kayak gininya ini nggak bisa jalan kalau nggak ada Flowbyte min.js. Jadi kita perlu menambahkan di sini juga sebelum tag tutup body. Jadi kita tambahkan script source. Nah, source-nya mana? Kita nanti taruh aja di directory public. Jadi kita cukup mengetikkan flowbyte.min.js biar gampang aja. Kemudian kita salin filenya. Filenya ada di mana? Filenya ada di node modules, di flowbyte di dist flowbyte min.js. Ini kita salin, kemudian kita taruh di public. Udah, kita taruh sini aja biar cepet. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kita bisa mencoba komponen-komponen yang ada di dalam Flowbyte. Misal, langsung aja ya, langsung ke app shell-nya. Kita buka explore komponen, terus komponennya tadi ini blocks saja, blocks. Terus kita filter application UI. Kemudian ini application shells, kita klik. Sebenarnya dia menyediakan banyak ya, cuman yang gratis, yang bisa kita akses gratis cuma satu. Ini gratis, ini yang atas. Kalau kita scroll ada lagi opsi lain. Nah ini unlock the code, ini berbayar ya kalau layoutnya seperti ini. Jadi kita pakai yang gratis saja karena budget terbatas. Kita bisa mengklik show code-nya. Nah di sini ada HTML-nya, ada Tailwind config.js-nya. Kita coba dulu salin yang HTML-nya saja ya, copy code. Kemudian kita taruh di dalam sini. Kita hapus tadi yang div isinya background merah. Script-nya jangan dihapus, script tetap dipertahankan. Kita paste kodenya di sini. Kita rapatkan, ya, kita format otomatis.
Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Wow, tapi sepertinya ada yang kita lupa menjalankan Tailwind CSS-nya lagi. Jadi kita jalankan lagi npm run dev. Nah, sudah, kita refresh lagi ini. Nah, sudah muncul halamannya, sudah langsung jadi, bisa kita klik semua. Wow, ini sangat menyenangkan. Tapi ada yang kurang karena kita ingin membuatnya seperti ini. Ini standar kalau saya bikin aplikasi biasanya gini layoutnya di dashboard, ada semacam informasi umum di sini ada 2, kemudian menu utama ada di kanan sini, terus ada gambaran tentang data yang penting di sini, kemudian ada update-update terbaru tabel di sini. Kita akan coba menambahkannya. Untuk itu kita perlu menghapus informasi yang ada ini, yang kotak-kotak ini. Itu ada di mana? Ada di main. Ini saya hapus. Saya save, udah bersih dia, kosong. Kemudian ini saya buat age-nya tingginya full aja kali. Full bisa nggak? Enggak, full screen. Oke, biar ininya backgroundnya sama ya. Kemudian kita akan mencari, saya tambahkan dulu judulnya di sini ya. Yang tadi, hai selamat siang, kita tambahkan div, kemudian H1 judul halaman, selamat siang Muslim Aswaja. Ya, sudah muncul, tapi kita ingin agar dia seperti judul ya. Jadi kita kasih kelas di Tailwind CSS, kita bisa menggunakan teks LG, teks large, kemudian kita kasih font, nggak kelihatan, font bold, agar dia menjadi bold. Kurang besar nggak ya? XL aja ya. Oke, XL. Terus warnanya kita kasih teks slate 700 kali. Nah, oke, biar agak soft. Kemudian kita tambahkan di bawahnya ada div. Di dalam div nanti kan ada yang bagian kiri, ada yang kanan. Yang bagian kiri, sebentar saya ubah ukuran jendelanya biar kelihatan. Sebelah kiri nanti lebih lebar daripada yang kanan. Intinya ada 2 ya, jadi di dalam div ini saya tambahkan 2 div lagi. Nah, untuk membuat tampilan seperti itu kalau pakai Bootstrap kan saya rasa lumayan gampang. Tapi di Tailwind ini apakah gampang juga? Sebenarnya gampang juga. Kita bisa menggunakan kelas grid, kemudian karena nanti ada 2 kolom lah gridnya. Grid, jadi kita kasih grid calls to. Tapi sebenarnya ini kurang tepat karena nanti kan ada 2, tapi yang satu agak panjang. Nanti kita ceritanya buat yang kiri ada calls 2, terus yang kanan callsnya 1. Jadi total kan 3. Kontainernya kita harus kasih grid calls 3. Nah, ini mungkin agak membingungkan ya. Sebentar. Biar kelihatan apa yang ada di sana, saya kasih dulu card aja. Saya mau cari card. Kalau komponen ini seingat saya gratis semua, jadi saya tidak akan ragu-ragu untuk menggunakannya. Kita pakai card yang mana ya? Oke, yang ini boleh lah. Oke.
Ini mau saya taruh di sebelah kanan. Jadi kacau juga ya. Ya udahlah, kita, tapi nanti dia jadi gini. Oh, saya giniin aja. Oke, biar kelihatan. Nah, dia ada di kanan. Oh ya, ini ada yang kurang, yaitu ini width-nya saya pastikan dulu ini lebarnya berapa ya. BG red 200 udah full sebenarnya, cuman yang satu kosong. Yang satu saya kasih tabel default table, default aja lah biar cepat. Default table, kemudian kita taruh yang di sebelah kiri, kita paste, kemudian kita save. Kita lihat seperti apa tampilannya. Wow, hancur sekali. Kenapa ya? Grid calls pikiran. Oh, ini tadi belum saya kasih ya. Class calls dan call span 2. Nah, kemudian yang ini class call span 1. Kan 2, yang kiri 2, yang kanan ngambil 1. Tapi ini terlalu mepet ya, satu sama lain. Jadi kita taruh gap. Grid ini bisa menggunakan utility gap gap -2. Nah, dia ada jaraknya. Ini background-nya saya hilangin dulu biar tidak mengganggu pandangan. Oke. Kemudian ini atas bawah kayaknya terlalu mepet ya sama judulnya ini. Jadi kita kasih aja class padding Y. Padding Y itu atas bawah 2 aja mungkin cukup. Enggak. Margin bottom 4 mungkin. Oke, lumayan oke. Kemudian ini kan harusnya ada gambarnya tapi nggak ada, makanya tampilannya hancur. Jadi saya akan menghilangkan beberapa hal di situ. Misal view all ini saya nggak ingin dia ada di sana. Terus judulnya adalah, biasanya saya taruh di kanan itu menu lain, jadi saya kasih menu lain. Kemudian ini saya tidak ingin ada ini, saya hapus. Saya hanya ingin ada link saja sebenarnya di kanan itu. Saya nggak perlu ada gambar. Gambar saya hapus. Kemudian apa lagi itu? Harga juga nggak perlu. Saya cuma ingin ada teks aja sebenarnya. Ahref manajemen konten misalnya. Oke. Warnanya perlu saya buat teks primary 700 misalnya. Nggak ada teks primary 700. Blue kali. Oke, kita pakai blue. Ini apa terlalu mepet ya Mas Yan? Gapnya kita kasih 4 aja. Oke, lumayan lah. Kemudian ini menunya pasti kan nggak satu tok ya, nggak satu aja. Kita tambahin manajemen konten, manajemen data, terus duplikat lagi.
pengaturan. Oke, di kanan ada 3 menu. Kemudian tabelnya ini biasanya saya untuk memberitahu bahwa hey, ada informasi update baru tentang hal yang penting di sini. Jadi biasanya di sini saya kasih tulisan, kita pakai paragraf aja P. Hai Muslim Aswaja, ada tiga ya, betul. Ada 3 transaksi baru. Nah, dia akan muncul di atasnya. Terus tulisannya pengen terlalu mepet ya ini, tulisan sama tabelnya. Kita kasih margin bottom misal 2 aja. Oke. Terus teksnya juga mungkin terlalu hitam, ingin saya bikin lebih soft. Text late 700. Oke. Kemudian kalau yang digambar tadi kan ada ini card seperti ini. Ya, ini tinggal kita tambahkan card lagi. Card yang sederhana aja. Card yang sederhana kita salin. Oke, ini kita salin. Kemudian di kolom span yang 1 kita tambahkan udah kan. Nah, ini terlalu mepet juga. Sebenarnya kita bisa menambahkan margin bottom, tapi menurut saya lebih suka pakai pendekatan flex ya. Flex call, karena flex itu defaultnya row, dia itu akan menyusun ke kanan. Ini saya ingin menyusun dia ke bawah, atas bawah gitu. Jadi pakai flex call. Kemudian kita kasih gap 4. Nanti kalau ada elemen baru otomatis dia akan berjarak gap 4 itu. Ini cardnya saya tidak ingin berupa A ya, saya ingin berupa div aja. Kemudian saya tidak memerlukan H5 ini. Ini kelasnya terlalu banyak sih sebenarnya. Nggak pengen ada hover-hover juga. Kita hapus yang ada hover-hovernya ini. Masih ada ya. Refnya kita hilangi. Block max P6 BG white border gray 200 rounded LG shadow hover ini. Hovernya kita hapus. Saya nggak ingin ada hovernya, oke. Kemudian tulisannya kelola produk di sini. Kemudian saya ingin dia tampilannya adalah flex dan flex call lagi. Gapnya 2 aja mungkin cukup. Terus saya pengen dia di bawahnya ada button. Kita cari buttons yang sederhana saja, yang default ini kita taruh di bawahnya. Oke. Nah, ini ada di tengah. Terus saya ingin elemen di dalam card ini otomatis ada di tengah. Kita pakai text center aja yang gampang. Oke. Terus tombolnya saya kasih tulisannya jadi kelola produk. Kemudian di atas biasanya saya kasih icon. Nah, Flowbyte ini juga menyediakan icon ya. Mana menunya kok nggak kelihatan? Oke, ini icons.
Kalau produk nggak ada ya, produk. Box, pakai box aja. Enggak, apa ya? Package mungkin nggak ada juga. Produk apa ya, produk? Archive, ya udah ini aja. Kita kasih di atasnya sini ada SVG. Nah, ini kecil sekali. Kita bisa mengaturnya biar bisa lebih besar. W berapa ya? 16 kali. Kok WH? W 16. Dan H-nya juga 16. W itu width ya. Lebar, H itu tingginya 16. Kok nggak ngefek dia. Pokoknya saya pengen dia grey tapi yang lebih soft lah, yang nggak terlalu kelihatan. 500 mungkin atau 300 saja. Oke lah, 300 saja. Tapi ini kenapa jadi merah semua? Oh, ini SVG-nya ada kedobelan. Oke, tapi dia posisinya nggak di tengah. Ya inilah text center. Ganti aja, jangan text center, pakai just items center. Nah, cuman tombolnya kan jadi nggak lebar ya. Kita kasih kelas di tombolnya jadi W full. Nah, oke. Better lah. Oke, kemudian ada yang belum itu apa ya? Grafik-grafik ini ya. Ini agak repot sebenarnya, tapi oke lah. Saya cari, itu ada charts ya di sini. Dia pakai Apex charts. Nah, kita perlu menambahkan plugin-nya ini di dalam Tailwind config CSS. Kita buka lagi Tailwind config CSS, kemudian kita tambahkan ini di belakangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita install npm Apex chart-nya. Kita hentikan dulu ini. Kita paste. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Sorry, sepertinya kita nggak usah pakai ini ya. Nggak usah pakai yang npm, kita pakai yang ini aja, Apex chart cdn. Ya, kita uninstall. npm remove Apex chart buat menghapusnya ya. Oke, kita tambahkan aja di sini di atas flowbed min.js. Oke. Kemudian kita akan menggunakan area chart. HTML-nya dulu kita kopas, kemudian kita taruh di main, kemudian di call span yang to. Nah, saya nanti pengen taruh ada 2 kan, kanan kiri. Jadi ini saya bungkus dengan menggunakan div lagi nih. Terus saya buat class grid calls 2 kanan kiri. Atau pakai flex ya. Terus gap-nya gap 4. Saya lupa, saya pakai flex apa pakai grid. Coba pakai grid dulu ya. Dia bisa nggak? Bentar. Max width, small width, full. Ini kayaknya hapus deh. Ini
Perlu dihapus nggak ya? Coba saya kasih satu lagi, apakah di atas bawah? Bawah ya. Mungkin width full-nya saya hapus aja. Sama aja ding. Kayaknya pakai flex deh. Flex. Oke, pakai flex. Width full. Oke, kemudian kalau saya tambah satu lagi, nah seperti ini yang saya harapkan. Ini saya hapus, kemudian saya nggak ingin ada last 7 day user report, ini nggak perlu, cuman perlu area chartnya. Jadi ini saya hapus. Kemudian area chartnya kita kopas dulu JavaScript-nya. Nah, kita taruh di body juga. Di bawah sini kita tambahkan script. Kemudian kita bikin function dulu. Function init data. Kita paste di dalam sini. Kenapa harus ditaruh sini? Karena kita ingin memanggilnya nanti di window onload. Window onload ini akan memastikan script baru dijalankan saat semua file JavaScript-nya udah terload ya, karena kadang ada error kalau nggak load. Nah, nanti keluar seperti ini. Tapi sepertinya ini jaraknya terlalu mepet ya atas bawah. Jadi di sini saya tambahkan gap atau margin bottom aja ya. Flex gap for, nah ini saya tambahkan margin bottom 4. Oke. Terus di samping kanannya saya juga ingin menambahkan charge yang lain. Kita pakai charge yang ini. Kita copy juga. Kemudian di dalam sini tadi yang ada chart tadi visual background white, ini kita tambahkan lagi line chart. Terus seperti biasa saya tidak ingin ada view full report ini nggak perlu. Jadi kita hapus sebentar, ini gimana? Nah, ini dia, ini nggak perlu, cuman sampai line chart. Kemudian last week filter itu juga saya nggak ingin ada. Klik CPC ini juga nggak ada. Udahlah, saya hapus aja. Saya sisakan line chartnya aja. Oke. Kurang informatif tapi ya. JavaScript-nya jangan lupa kita copy. Mana text script-nya? Ini kita taruh di init data. Terus biar nggak terlalu bingung, ini untuk area chart, ini untuk line chart. Tapi dia pasti akan error, ya kan? Karena kita pakai nama variabel yang sama. Option ini kita ganti jadi line option. Ada lagi yang perlu diganti di atas ini, options. Nah, sudah bisa, tapi kayaknya atasnya terlalu kosong ya. Sebentar, saya tambahkan, saya salin aja ini dari atasnya. Oke. Lumayan lah. Kemudian yang donat, chart yang donat, kita scroll. Sebenarnya donat atau yang pie nggak apa-apa sih. Ya donat aja lah. Yang donat kita copy juga. Kemudian kita naruhnya ada di call span yang satu ya.
itu letaknya nanti ada di bawahnya card menu utama ini. Jadi kita taruh di sini di antara div yang udah ada itu ya. Donut charts, wow ini terlalu banyak di sini. Ntar next with ini kita hapus. Kemudian kita hapus juga hal-hal yang terlalu banyak ini ya. Yang pasif ini kita hapus. Loh, kok nggak ngefek? Bentar. Bukan yang itu ya. Ini donut chart kan ada div ini, div yang kedua dari donut chart itu kita hapus karena kita ingin menghilangkan footernya ini. Kemudian ini desktop, tablet, mobile ini juga ingin saya hapus. Ini lokasinya di sini sepertinya. Terus website trafficnya itu saya tidak ingin ada aneh-anehnya, tanda tanya itu SVG. Saya sisakan H5-nya saja. Website traffic. Oke, sekarang mana chart donatnya? Kita kopas dulu JavaScript-nya. Kita paste lagi di dalam script-nya. Donut options. Kita paste. Oke. Sudah jadi. Mari kita cek kalau tampilannya 100%. Oke, itu emang agak ngebug tapi ya. Kita refresh. Nah, jadi seperti yang saya tunjukkan di sini. Ya, kira-kira seperti inilah, nanti tinggal kita bikin halaman lain, kemudian kita bisa menggunakan komponen-komponen yang lain, blok-blok yang lain. Ada banyak di sini, bisa dieksplor sendiri. Kemudian kita juga bisa memecahnya menggunakan view layout. Jadi nanti ada file PHP sendiri untuk header, ada file PHP sendiri untuk sidebar, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kurang lebihnya. Mohon maaf kalau ada yang ingin ditanyakan atau usul, silahkan beri komentar. Terima kasih.